Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk membuat ringkasan. Apa itu ringkasan? Ayo simak videonya dengan baik. Ya, pengertian dari ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang menjadi dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Ya, contohnya, kalian sudah membuat kemarin cerita. Nah, itu bisa kalian ringkas karena apa? Itu karangan atau cerita kalian atau peristiwa, ya. Bagaimana cara membuatnya? Tujuan membuat ringkasan itu adalah membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Supaya apa? Supaya lebih paham apa isi yang ada di dalam buku. Untuk langkah-langkah membuat ringkasan ada 4 langkah. Disimak ya. Yang pertama adalah membaca naskah asli. Kalian harus membaca naskah asli bila perlu berulang-ulang. Supaya apa? Supaya tahu inti dari tulisan tersebut. Maksud dari tulisan tersebut. Ya. Apalagi kalau kalian sendiri yang menulis, kalian sendiri yang membuat cerita. Malah lebih mudah membuat ringkasan. Ya. Langkah kedua, mencatat gagasan utama. Gagasan utama itu sama juga dengan gagasan pokok. Kita baca lagi, bila tidak paham, baca lagi ya. Setelah membaca, kita harus mencatat gagasan pokoknya itu tadi apa. Kalau ada 4 paragraf, berarti gagasan pokoknya ada 4. Kalau sudah, kita bisa menggunakan gagasan pokok tersebut untuk membuat ringkasan. Tetapi di langkah ketiga, kita harus menggunakan kalimat baru. Jadi dari gagasan pokok tersebut, kita gabung jadi satu paragraf dengan menambahkan kalimat baru. Ya, mengambil inti bacaan untuk membuat ringkasan, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli, dan menggunakan kalimat baru. Ya, paham sampai sini? Untuk langkah keempat, ya, langkah keempat yaitu kalian membuat atau menambahkan sebuah ketentuan tambahan ya. Gimana Pak menyusun ringkasan tersebut dalam kalimat tunggal dan meringkas kalimat menjadi frasa dan frasa menjadi kata. Apa itu frasa? Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Tujuannya apa? Yaitu meringkas. Tentu ada manfaatnya dari meringkas tersebut. Kira-kira apa ya manfaat meringkas? Nah, ini perlu kalian catat supaya kalian paham. Oke? Meringkas memiliki manfaat. Tentunya yang pertama adalah memudahkan membaca isi pokok suatu bacaan. Ya, yang kedua melatih kreativitas kalian. Ya, kalian seberapa kreatifnya untuk meringkas. Setelah membaca, kalian meringkas. Berarti kalian sudah mengetahui apa isi buku atau apa isi bacaan, ya. Yang ketiga, membantu memahami teks. Dan yang keempat, mengingat kembali pada materi dengan cepat. Bisa juga meringkas materi dari pembelajaran. Bisa menjadi catatan. Seperti Pak Rian biasanya ya. Sekarang saya akan memberikan contoh. Perhatikan ya, contoh yang saya buat dari teks kemarin yang tugas membuat cerita atau makanan yang ada 4 paragraf, paling sedikit 4 kalimat di masing-masing paragraf ya. Ini kemarin contohnya Pak Rian kan, seblak makanan khas Bandung. Langkah ke-1 tadi apa? Membaca naskah asli. Ya, ini saya baca. Kalian baca dulu naskah aslinya kalian. Yang belum buat gimana Pak? Lah, segera buat supaya cepat selesai.
Ini paragraf ketiga dan keempat. Setelah saya membaca, nah, langkah kedua adalah membuat gagasan pokok. Ya, karena ada 4 paragraf, maka gagasan pokoknya ada 4. Ini saya tuliskan untuk paragraf ke-1, ya. Nah, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Ini saya sudah membaca, baru saya tulis gagasan pokok yang paling tepat yang mana? Yang deduktif apa yang induktif? Masih ingat kan? Materi sebelumnya. Ya. Setelah membuat langkah kedua ini, lalu kita bisa membuat ringkasan. Dengan apa? Dengan menggunakan kalimat baru dan ketentuan tambahan dari gagasan pokok tersebut. Itu langkah ketiga dan langkah keempat. Ya. Saya membuat ringkasan seperti ini. Dari gagasan pokok, saya gabung menjadi satu paragraf. Dilihat itu, ada 4 kalimat. Dari mana Pak 4 kalimat? Dari tadi, dari gagasan pokok. Tapi sudah saya tambahkan ketentuan dan saya tambahkan dengan menggunakan kalimat baru. Ya, disimak itu. Videonya disimak, kalau bisa di screenshot supaya kamu paham. Nah, sekarang tugas kalian hari ini adalah cukup mudah. Kalian harus tetap semangat, oke? Nomor 1, mencatat materi ringkasan tadi di buku catatan tema dan dikirim ke GCR harus hari ini. Ya, mencatatnya harus dikumpulkan hari ini. Untuk yang kedua, kalian mengerjakan membuat ringkasan dari cerita karingan kalian yang masing-masing yang sudah kalian buat. Setelah itu, jangan lupa kalian harus menulis gagasan pokoknya terlebih dahulu. Supaya apa, Pak? Supaya lebih mudah menulis ringkasan. Dikumpulkannya, kalau kalian sudah membuat cerita tadi, baru kalian kumpulkan. Kalian kumpulkan sekalian membuat ringkasan. Ingat, sebelum membuat ringkasan, kalian harus menulis gagasan pokok. Paham sampai sini? Nah, dikumpulkan kemana? Ke WA saja, ya. Terakhir hari Senin. Oke? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetap semangat ya. Saya harap kalian tidak terlambat mengerjakan tugas ya. Kalau bisa langsung dikerjakan tanpa menunda-nunda waktu mengerjakan tugas. Supaya apa? Supaya tidak numpuk tugasnya. Oke?